Pernah kepikiran gak sih kalau kitab-kitab suci besar di dunia ini mungkin punya benang merah tersembunyi? Hari ini kita bakal menyelami sebuah argumen teologis yang jujur aja cukup berani. Sebuah argumen yang mengklaim menemukan nubuat tentang seorang nabi di tempat-tempat yang mungkin sama sekali nggak kita duga. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Mungkinkah tanda-tanda kenabian dari salah satu figur paling berpengaruh di dunia justru tersebar di kitab-kitab suci agama lain? Inilah yang akan kita jelajahi bersama-sama. Oke, jadi tujuan kita di sini adalah untuk membedah argumen dari sumber ini. Kita akan lihat bukti-bukti apa saja yang mereka pakai dan mencoba mengikuti alur pemikiran mereka langkah demi langkah. Perhentian pertama kita, Mesir kuno. Sebuah peradaban yang penuh dengan simbol-simbol dan misteri. Yuk kita lihat bukti apa yang disajikan sumber ini dari sana. Argumennya dimulai dari sini, dari kitab orang mati Mesir kuno yang super misterius. Menurut sumber ini, kuncinya bukan cuma pada apa yang kita lihat, tapi pada bagaimana kita menafsirkan ulang simbol-simbol kuno yang ada di dalamnya. Nah, coba lihat perbandingan ini deh. Di satu sisi ada Horus, dewa matahari Mesir, simbol cahaya yang mengusir kegelapan. Di sisi lain, sumber ini menyandingkannya dengan Nabi Muhammad, yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai matahari spiritual yang mengakhiri zaman jahiliyah atau zaman kegelapan. Keduanya sama-sama simbol cahaya. Nah, ini dia klaim linguistik utamanya. Sumber ini, dengan mengutip seorang ahli, berpendapat kalau nama asli kitab ini bukan kitab orang mati, tapi Permuharu. Kalau dipecah, begini penafsirannya. Par itu artinya datang, HRU itu matahari, dan Mu yang ada di tengah-tengah ditafsirkan sebagai referensi langsung ke nama Muhammad. Sebuah penafsiran yang sangat-sangat spesifik. Oke, kita geser sekarang dan lihat bagaimana argumen ini dibangun lebih lanjut. Kali ini, kita akan melihat petunjuk-petunjuk yang diklaim oleh sumber ini ada di dalam Alkitab Ibrani. Sekarang fokusnya pindah dari simbol ke kata-kata, nama-nama, dan juga geografi. Sumber ini berargumen bahwa di dalam teks-teks Alkitab Ibrani ada petunjuk-petunjuk tersembunyi yang menunjuk ke arah yang sangat spesifik. Nah, ini kerangka penafsirannya. Menurut sumber ini, keenam nama ini, yang merupakan nama anak-anak Nabi Ismail atau nama tempat di Jazirah Arab, adalah semacam kunci untuk membuka pemahaman beberapa ayat sebagai sebuah nubuat. Coba kita lihat kutipan langsung dari kitab Yesaya ini. Sumber ini menjadikannya salah satu bukti utama mereka. Kenapa? Karena ayat ini secara jelas menyebutkan Arabia, Tema, dan Kedar, 3 dari 6 kata kunci yang baru saja kita lihat. Jadi, begini cara sumber ini menghubungkan titik-titiknya. Arabia, ya jelas itu lokasinya. Tema diidentifikasi sebagai Madinah. Kedar adalah leluhur dari suku Quraisy di Mekah. Nah, frasa tentang lari dari pedang ini ditafsirkan sebagai nubuat tentang peristiwa hijrah, perpindahan Nabi dan pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menghindari penindasan. Oke, siap-siap. Sekarang kita masuk ke klaim linguistik yang paling dramatis dari sumber ini. Di dalam ayat dari Kidung Agung ini, teks asli dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata Muhammadin. Jadi gini inti argumennya. Kata Muhammadin ini kan biasanya diterjemahkan sebagai kata sifat, sangat digemari. Tapi sumber ini bilang itu sebenarnya bukan kata sifat, melainkan sebuah nama. Mereka menjelaskan kalau akhiran im yang seringnya berarti jamak, di sini fungsinya itu untuk menunjukkan penghormatan atau keagungan. Jadi menurut mereka, ayat ini bukan bilang sangat digemari, tapi secara langsung menyebut Muhammad yang agung. Dan ternyata argumen ini nggak berhenti di situ. Dari Timur Tengah, perjalanan kita sekarang berlanjut jauh ke naskah-naskah suci India untuk melihat lapisan bukti berikutnya. Di sini sumber ini mencoba mencari kesamaan atau paralel dalam nubuat-nubuat Hindu, terutama yang berkaitan dengan figur penyelamat di akhir zaman. Lihat tabel ini deh, ini benar-benar ngejelasin perbandingannya secara langsung. Sumber ini membandingkan atribut Kalki Avatar, sosok mesianik terakhir dalam tradisi Hindu, dengan riwayat hidup Nabi Muhammad. Mereka menyoroti kesamaan nama tempat lahir, Syambal yang artinya tempat damai, dengan Mekah yang dijuluki kota yang aman. Lalu nama ibu, Sumati dan Aminah yang artinya mirip-mirip, lembut atau damai. Bahkan sampai bantuan dari malaikat dalam perang dan tanggal lahir di tanggal 12. Dan mungkin ini adalah klaim yang paling to the point dari semua bukti yang disajikan. Menurut sumber ini, kutipan dari Bhavisya Purana ini secara eksplisit loh menyebutkan nama Muhammad sebagai seorang guru spiritual yang akan datang dari negeri asing.
Nggak cuma itu, sumber ini juga merujuk ke naskah lain yang disebut Alo Upanishad. Mereka berpendapat bahwa naskah ini, yang merupakan bagian dari tradisi Weda, berisi penyebutan nama Allah dan kerasulan Muhammad, yang bagi mereka semakin memperkuat argumen ini. Oke, setelah kita lihat semua bukti yang disajikan, dari Mesir, Alkitab Ibrani, sampai naskah Hindu, coba kita tarik napas dulu dan lihat gambaran besarnya. Mari kita pahami metode penafsiran yang sebenarnya dipakai di sini. Jadi kalau kita rangkum, argumen ini tuh dibangun di atas 4 pilar utama. Pertama, analisis linguistik, mencari nama atau atribut dalam bahasa aslinya. Kedua, pembacaan simbolis, melihat tokoh mitologi sebagai perlambang. Ketiga, kaitan geografis dan silsilah, untuk menempatkan nubuat itu di Jazirah Arab. Dan yang terakhir, pembandingan profil, mencocokkan ciri-ciri tokoh nubuat dengan tokoh dalam sejarah. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaannya kembali ke kita kan? Terlepas dari kita setuju atau tidak dengan penafsiran-penafsiran ini, apa artinya saat kita mencoba mencari benang merah yang sama di antara keyakinan-keyakinan yang berbeda? Bagaimana sih seni menafsirkan ulang masa lalu ini bisa membentuk cara kita memandang sejarah, iman, dan pencarian makna yang tampaknya universal bagi kita semua?